Baik ya. Nah, kita mulai dari hari ini. Hari ini kan jadwal itu seharusnya mulai besok ya. Karena yang ada yang mau ujian, seharusnya kampus pun ujian itu Juli. Tapi karena berbagai macam pertimbangan, maka dimundurkan. Tapi ada yang semakin Juli, maka kita akan melakukan eh, merefresh dulu sebelum besok kita masuk ke KMB. Besok kita masuk ke KMB, saya Juli ya. Saya nggak ya nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah matang gitu ya, mau Juli mau Agustus mau matang, yang penting sudah matang gitu ya. Nah itu yang harapan saya, ya harapan saya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di uji kompetensi itu ada 180 soal, ya 180 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 180 menit, ya. Ada 180 dalam 180 menit. Jadi soal itu didesain 1 menit satu soal. Kemudian yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa semua soal ini memiliki khas masing-masing. Ya, memiliki masing-masing. Ada bagian-bagian dari soal. Yang pertama ada yang namanya adalah pinyet atau klinis. Nah, di sini biasanya ya panjang ya, ada panjang sekitar 20 sampai 60 kata. Kemudian si pinyet itu terdiri dari urutan ini, dari identitas, misalnya usia, kelamin, pernikahan. Kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama biasanya itu di awal-awal ya. Jadi saya teman-teman bagi yang baru-baru ya, ataupun dari teman-teman yang sudah lupa lagi, keluhan utama itu biasa di awal. Datang misalnya dengan keluhan nyeri. Nah, itu menunjukkan keluhan utama ya. Dan saya sudah mengingatkan 90% keluhan 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 itu menjadi masalah ya. Keluhan itu menjadi masalah. Jadi tapi bukan berarti bahwa nanti adalah kita lihat bahwa setiap keluhan adalah masalah, tidak. Karena ada 10% bahwa keluhan itu bukan masalah. Mulai setting pelayanan dan lain sebagainya. Dan biasanya itu ada yang namanya distraktor. Distraktor itu pengecoh. Nah, bedanya gimana cara bedainnya? Distraktor itu tidak ada hubungan langsung dengan gini. Tidak ada hubungan langsung dengan, nanti sekalian dengan contohnya ya. Tidak ada hubungan langsung dengan keluhan. Contoh, contoh nanti saya coba cek cari ya. Jadi, pengecoh itu adalah dampak yang ditimbulkan, biasanya dampak yang ditimbulkan oleh munculnya sebuah keluhan. Contoh misalnya, akibat keluhan nyeri dia menjadi cemas. Akibat nyeri dia menjadi cemas, akibat dia nyeri dia menjadi tidak bisa makan, akibat nyeri dia menjadi tidak bisa tidur. Nah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, itu adalah distraktor. Datanya pasti ada, ya, datanya pasti ada. Tapi itu adalah bagian dari untuk mengalihkan Anda supaya Anda tidak terjebak, ya. Itu juga harus dipikirin. Nah, itu standarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada kalau Anda menemukan tanda dan tanda pita dan pemeriksaan petunjang,
itu harus dibaca maksudnya gimana? Tanda pita dan pemeriksaan petunjang itu menunjukkan diagnosa medis. Jadi contoh tekanan darahnya sekian, ini kan pre-shock ya, nadinya cepat, HB-nya sekian. Nah, di Uikom itu selalu ada, selalu ada. Jadi kalau ada seorang penulis soal menyimpan hasil pemeriksaan diagnostik, maka itu ada tujuannya. Karena kalau tidak penting, itu nggak akan disimpan, gitu ya. Jadi itu nggak akan, kalau nggak penting nggak akan disimpan. Itu yang harus teman-teman pahami. Nanti realnya bagaimana, nanti kita bedah di setiap hari besok kita KMB. KMB itu seperti apa sih? Apa yang paling sering keluar dan lain sebagainya. Nanti kita bedah satu persatu. Jadi harapannya nanti sampai dengan tanggal 18 itu teman-teman itu sudah siap, tanggal 19 sampai tanggal 21 sudah siap. Harapannya seperti itu. Terus bagaimana teman-teman yang Agustus, ya nggak apa-apa, ikut aja yang Agustus ikut saja. Nanti pun sebelum ujian nanti juga ada pemantapan untuk Agustus. Jadi ikut saja nggak apa-apa. Jadi teman-teman mendapatkan terus-menerus belajar terus-menerus supaya tidak lupa, ya itu. Nah itu teman-teman satu. Kemudian, nah ini tadi tadi sudah saya katakan rata-rata 20 maksimal 60 kata. Yang paling panjang biasanya di komunitas, panjang. Nanti kita masuk di apa? Masuk di pembahasan komunitas nanti pemantapannya bagaimana supaya kita tidak terjebak di komunitas. Misalkan di nanti gimana dan lain sebagainya. Jadi kita kalau D3 nanti saya cek dulu ya. Nanti kalau tidak ada nggak masalah, Anda aja belajar aja, nanti dilewat aja, nanti cek. Kalau nggak salah, bentar nanti saya lihat dulu ya untuk D3 ya. Kemudian yang lainnya. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan kata kunci. Coba ada yang lain kemarin pas TO nggak ada. Ya kalau 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 nggak salah memang nggak ada ya. Yang ada keluarga ya, yang keluarga banyak. Ya alhamdulillah. Tapi nanti kita bahas aja, lihat aja nanti berarti ya nggak apa-apa. Jadwalnya kan udah di share tadi di grup ya, jadwal sudah di share. Nanti Anda orang lain baca komunitas, yang lainnya baca yang lain ya, gitu. Ini kemudian yang paling penting juga, nah di sini bahwa di option itu ada yang namanya ada 5 pilihan di option itu dan yang satu benar, yang satu benar, yang lainnya itu adalah distraktor atau pengecoh ya, yang lainnya adalah pengecoh. Nah itu kemudian karakteristik. Nah ini distraktor tuh sengaja dibuat mirip supaya ada yang terkecoh gitu kan. Kita uji kompetensi itu mengecek siapa yang kompeten, siapa yang tidak dengan cara diberikan soal kan itu. Eh, intinya kan itu intinya ya. Intinya kan itu. Intinya itu. Nah, kemudian apa yang mirip? Soal itu semuanya dibikin mirip ya. Semua itu dibikin mirip sehingga eh, nah di sini ini dibikin mirip itu semuanya memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Itu ya, kenapa itu soal itu harus mirip. Tuh ya. Kemudian urutan dalam membaca usaha hukum ya, urutan dalam membaca soal hukum. Kalau membaca soal hukum NES sama aja sebenarnya dengan D3 samanya. Kalau saya bacanya dulu, Anda harus baca dulu tadi apa dari mulai pertanyaannya dulu. Apa masalah keperawatan utama? Baca dulu. Nah, kenapa harus baca dulu baru kemudian yang kedua adalah baca
vignette, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus membaca di bagian dari dari mana dulu? Dari pertanyaan dulu supaya kita tidak bolak-balik, supaya kita tidak bolak-balik dan itu akan merugikan waktu dalam belajar gitu ya, dalam mengerjakan. Jadi kalau misalnya hilang, nanti itu akan hilang juga ya, mengurangi ya, hemat. Kemudian, nah ini kesimpulannya ada, jadi untuk membaca soal, ada baca dari pertanyaan dulu, kemudian vignette, kemudian pilih opsi jawaban. Kan vignette itu adalah kasus ya, kemudian pertanyaan, baru pilih jawaban. Supaya tidak bolak-balik, karena di sini tadi bisa jadi di sini 20 detik. Nah kalau bolak-balik, nanti akan kita yang kerepotan. Ya, kita yang kerepotan. Kemudian strategi dalam menjawab soal itu bagaimana strateginya? Yang pertama, jika Anda paham, ya jika Anda paham maka Anda gunakan ilmu pemahaman secara klinis. Misalkan teman-teman yang dari D3 paham, ya Anda gunakan keilmuan. Tapi kalau misalnya tidak paham, yang kedua, gunakan logika. Kenapa logika? Karena dalam membuat soal itu mengandung logika, semuanya menggunakan logika, di logika klinis yang digunakannya. Jadi contoh misalnya calon logika ya, sesak, nah ini SpO2-nya, maka yang logis adalah pemberian oksigen. Kenapa SpO2-nya oksigennya itu rendah ya? Standarnya berapa? Standarnya harus di atas 94. Itu ya standarnya. Jadi nanti kita belajar walaupun nanti sedikit-sedikit yang membedakan nanti tinggal perbedaan kalau di D3 lebih banyak di apa tindakan yang dilakukan. Coba mungkin nanti kita bisa share. Tapi kalau di S1 lebih banyak pada apa masalahnya. Tapi di D3 pun ada pertanyaan tentang masalah ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau logika tidak membantu, maka teman-teman itu bisa menggunakan insting. Ya, menggunakan insting. Kemudian kalau memang sama sekali tidak bisa, maka Anda gunakan itu adalah tembak yang masuk di akal. Jadi urutannya pahami, yang paham dulu, gunakan logika, gunakan insting dan tembak. Jadi dari 180 Anda harus benar berapa tadi? Kalau saya ngasih target 101 ya, kalau saya ngasih target 101. Yang teman-teman yang dari D3 kemarin dapat berapa? Kak Nur Fadila dapat berapa? TO-nya berapa orang ini? Sedikit ya. TO-nya dapat berapa? 87, 87. 87 masih belum ya. Belum 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 aman 100% ya. Belum aman 100%. Ya, nanti kita usahakan sampai dengan eh, di atas 90 Kak, ya targetnya ya 101 ya. Wah, ada yang dari Wiraraja ya. Wiraraja gimana kabarnya Wiraraja tuh? 101 Wiraraja ya. Saya pernah ke Wiraraja ke Astana itu ke atas itu. Saya ngasih materi pernah di Wiraraja ya. Di main ke keraton juga sana ya. Dilanjut ya, lanjut. Ingat orang Madura. Ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini yang harus penting teman-teman. Tadi walaupun tadi 8 berapa yang berapapun nilai Anda nanti, yang nanti yang D3 atau yang S1 yang pingin konsul boleh ya, Japri ya yang mau konsul. Jadi nanti saya saya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau mau memang ada yang ingin bertanyain. Kemudian nih, kenapa harus dijawab? Kenapa yang itu tadi bahwa
Di hukum itu tidak kena yang namanya salah dikurangi, itu tidak ada. Salah dikurangi itu tidak ada. Jadi walaupun Anda salah itu tidak ada nih istilah pemotongan. Jadi lebih baik Anda isi tapi salah daripada tidak diisi sama sekali. Ya, tidak diisi sama sekali. Nah, kemudian ini pertama, nah, kemudian yang penting jangan terlalu terlalu pusing. Jadi dalam kalau 20 detik Anda tidak paham sebuah soal, maka Anda pindah ke soal lain. Tapi tandain, kalau mau tembak aja, tembak dulu, pindah gitu aja. Nah, ini juga satu soal 54 detik, usahakan 45 detik. Nanti kita belajar eh, harus belajar cepatnya gimana dan lain sebagainya. Nah, ini coba perhatikan nih. KMB, anak, gerontik, jiwa, maternitas. Nah, ini kalau untuk cara penulisan soal 90% keluhan utama dan masalah utama. Jadi kalau misalnya di awal itu sudah jelas, misalnya pasien mengeluh sesak napas, batuk berdahak, maka Anda jangan cari nutrisi dan nyari apa, itu sudah pasti sesak yang utamanya. Itu yang utamanya pasti sesak. Jadi tidak usah nyari yang lain, ya. Jadi tidak usah nyari-nyari yang aneh-aneh gitu ya. Jadi itu menghabiskan waktu. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya apakah masalah keperawatan? Berarti masalah keperawatan Anda langsung lihat keluhannya. Kalau keluhannya 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, itu berarti keluhan utama adalah keluhan yang membawa pasien datang ke rumah kan, datang ke pelayanan kesehatan. Tapi memang apa yang Anda dapatkan adalah pada saat pengkajian. Nah, saat pengkajiannya gimana? Nah, tapi biasanya jarang orang menuliskan pada saat di rumah. Kalau tadi ada nih, di rumah tadi kan batuk berdahak ya, berdarah. Kemudian pengajian dibawa ke ke rumah sakit, apa tindakan selanjutnya kan gitu ya. Nah, jadi cari juga. Jadi bukan 100% tapi 90%. Artinya ada 10%. Ini hanya untuk memudahkan. Kemudian masalah disimpan di awal biasanya. Punya data paling lengkap. Jadi kalau misalnya masalah, ini masalahnya yang mana sih? Nah, Anda tinggal menghitung jumlah data si A, jawaban A itu datanya berapa, si B jawabannya berapa, si C jawabannya berapa, si D jawabnya berapa. Itu jadi menghitungnya seperti itu. Jadi kalau misalkan mentok sama sekali, tinggal diurut. A itu datanya berapa, B itu datanya berapa, C itu datanya berapa, D itu datanya berapa. Nah, itu Anda tinggal membandingkan yang paling banyak didukung oleh data itu jawabannya, ya. Yang paling memiliki data banyak itu jawabannya. Nah, kadang-kadang kita blank itu ini nah apa sih masalahnya? Kita tinggal menghitung berapa jumlah datanya. Masing-masing dihitung datanya berapa. Ya, yang paling banyak datanya adalah yang paling itulah yang jadi masalah. Ceritanya sepertinya gini logika sederhananya. Pasien datang dengan nyeri dada, pasien datang dengan nyeri dada, maka yang akan banyak itu terkait dengan nyeri PQRST. Akibat nyeri dada itu menyebabkan pasiennya apa tidak bisa tidur. Nah, itu adalah distraktor. Tidak bisa tidur itu distraktornya. Jadi, kalau data utama itu adalah tanda dan gejala, kalau distraktor adalah dampak karena adanya dari masalah gitu ya. Nah, itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, ini laboratorium. Nah, kalau yang kayak gini pahami-pahami aja lah ya. Ya, ini kan sudah dikasih nih tip-tipsnya, kesimpulannya kemudian. Nah, kemudian bagaimana kita dalam menentukan eh, prioritas? Yang pertama, dalam menentukan prioritas, tentukan berdasarkan mana dulu yang paling
paling pertama menyebabkan kematian. Misalnya nyeri dengan nyeri dengan katakanlah misalkan nyeri dengan cairan misalnya atau nyeri cairan dengan nutrisi. Nah, itu kan kita bisa melakukan melakukan analisa. Jadi kalau misalnya pasiennya nyeri dibiarkan, nah, apakah bedanya gimana kalau misalnya pasiennya kurang cairan, kita tinggal berhitung seperti itu. Maka prinsipnya adalah jangan lupa airway, breathing, circulation. Nah, di sini jalan napas tersumbat itu lebih prioritas daripada nyeri kronis. Nah, itu penting ya. Jadi jalan napas yang mana? Jalan napas berarti airway. S-nya kurang di sini. Airways ya berarti. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian kalau ternyata itu tidak ada istilah eh, tidak ada kegawat daruratan, maka yang harus Anda cek itu adalah bagaimana kebutuhan dasar Maslow-nya. Ya, semakin dasar sebuah kebutuhan, maka semakin penting. Jadi kalau Anda berbicara tentang pasien napas dengan harga diri atau aktualisasi diri, maka Anda penting napas dulu. Jadi yang paling dasar itu yang paling penting. Itu Maslow cara menentukannya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah data pendukung. Semakin banyak data yang mendukung suatu masalah, maka semakin besar kemungkinan adalah masalah utama. Nah, contoh soal nih, contoh soal. So, silakan dibaca soal ini ada nih. Ini perhatikan di sini. Ini memang langsung di sini gagang jantung kongestif tuh ya. Tapi perhatikan di sini. Di sini adalah nah lihat ada standar di sini SpO2-nya itu 88%. Ya, hasil EKG menunjukkan pembesaran ventrikel kiri. Berarti LAD, left axis deviation atau aksis yang jantung yang bergeser ke sebelah kiri. Tekanan darahnya nadinya meningkat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk, analisanya nih, lihat. Sudah saya contohin gini. Kata kunci kalau utama sesak napas RR meningkat ini penting nih. Data pendukungnya bantu bernapas, indikasinya dan lain sebagainya. Maka prinsipnya adalah ini lebih penting ya itu. Jadi gangguan pertukaran gas itu lebih penting daripada yang lainnya. Kenapa? Misalnya SpO2-nya, misalnya di sini tidak ada. Yang penting gini logika sederhananya gini. Kalau misalnya Anda di SpO2 yang tidak, misalnya gangguan pertukaran gas nggak ada, misalnya yang adanya pola, ya udah pola aja yang diambil. Kenapa? Karena dia membutuhkan oksigen. Gitu. Jadi kuncinya adalah dia membutuhkan oksigen. Nggak ada AGD. Wah, selalu yang dibicarakannya nggak AGD. Gini, nah, walaupun misalnya nggak ada AGD, tetapi kita bisa lihat, memang bisa terjadi sini adalah pola ya. Di sini misalnya pola, pola, tapi di sini adalah 88%. Maka yang mana kalau begitu? Yang mana kira-kira yang 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 perlu dicek polanya atau pilihannya kan ada dua nih. Ini, ya kan? Pilihannya adalah gangguan pertukaran gas dan pola napas. Dan ingat, teman-teman gak usah dibikin bingung, gak usah dibikin bingung. Biasanya di UKOM itu tidak akan pernah dua sistem. Dia tidak akan pernah satu sistem. Ini pola napas. Di sini napas lagi itu nggak akan pernah. Paham nggak? Itu nggak akan pernah. Jadi kalau misalnya ada gangguan di atas gangguan pola pertukaran gas, ini pasti hilang. Itu dihukum. Kalau yang munculnya, kalau kali ini kan untuk latihan ya, untuk hanya contoh saja.
Nah, itu coba nanti kita bandingkan dengan soal dari yang sesungguhnya. Nanti kita bandingkan. Kalau ini salah, nanti kita bandingin. Gak apa-apa. Nanti sebagai masalah. Ini di ada komunitas juga ada. Nih komunitas. Kalau komunitas, bagaimana cara menentukannya? Kalau kejadian luar biasa itu yang diutamakan. Tidak ada atau tidak sesuai dengan program pemerintah, maka itu adalah masalah utama. Jadi kalau misalnya jumlah kasus tiba-tiba itu yang diutamakan. Imunisasi kurang dari cakupan itu juga diutamakan. Kemudian jika tidak mendekati KLB, lihat program pemerintah. Dan biasanya kita menggolongkan. Nanti kita coba latihan pembahasannya di komunitas bagi yang D3 nanti lihat aja lah ya, nggak apa-apa. Tetap hitung jumlah masalah ya yang kita lihat. Ini sama tidak ada bedanya. Nah, yang harus teman-teman ini ada kata kunci. Kata kunci itu tujuannya adalah mempercepat penguasaan, mempercepat waktu, mempercepat manajemen waktu Anda. Nyeri misalnya. Jadi kalau sudah lebih dari 5 maka nyeri. Ada batuk dan lain sebagainya, ada bersihan jalan napas, ada batuk, sekutum dan lain sebagainya. Kemudian harga diri rendah, perubahan penampilan tubuh, malu dan lain sebagainya. Nah, ini tadi mana tadi? Oh, saya nggak nulisin berarti. Tadi yang paling gampang memang tadi AGD, pertukaran gas gitu. Itu salah satu cirinya. Nanti belum saya tulis di sini. Eh, Penurunan curah jantung, nanti ini edema dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya ini. Ini penting teman-teman kuasai ya, penting teman-teman kuasai untuk mempercepat eh, menjawab soal. Kemudian jebakan. Nah, ini jebakan di Ukom seperti apa jebakannya? Jebakan di Ukom memang soal itu dibuat sekian, rata-rata 40. Jadi sengaja tujuannya orang yang biasa baca itu akan mudah menjawab. Rumus ditulis homogen. Nanti saya jelaskan yang dimaksud homogen seperti apa. Kemudian one base answer, one base answer. Kemudian ada istilah bahwa kalau di hukum itu Anda bisa membaca, tidak bisa menjawab soal apabila tidak bisa menjawab apabila tidak bisa membaca kasus di hukum itu. Kemudian dirancang dikerjakan untuk 1 menit. Itu nah kemudian soal diacak, jadi jangan sampai Anda lihat punya teman karena soal itu diacak. Kemudian menjawab kata kunci sudah. Nah, kita masuk contoh ya supaya lebih-lebih applicable ya, applicable. Nanti saya cek dulu nih. Berdasarkan yang tadi kita sudah sampai berapa halaman berapa 16. Kita cek. Nah, kita cek supaya lebih aplikatif, lebih aplikatif. Bentar, saya cari soalnya dulu. Soalnya soal standar ya. Kita menggunakan soal standar. Bentar. Yang standar. Boleh sambil jalan kalau ada pertanyaan boleh silakan. Baik, baik. Kita mulai dari soal nomor 21, 21. Cek nomor 21 dari nomor 21 ya. Eh, belum di-share ya. Baik, kita masuk dari mulai nomor 21. Aplikasinya gimana aplikasinya? Apa yang saya omongin tadi? Ini, coba lihat perhatikan di sini. Di sini yang pertama, Anda lihat membaca itu dari sini dulu. Ini satu. Tuh.
Satu, cara membacanya. Kemudian dua, baru kemudian tiga. Tiga. Nah, kalau kita tutup soal ini, kita tutup vignette ini, Anda tidak akan tahu jawabannya apa. Dia tidak akan tahu jawabannya apa. Jadi di UKOM itu Anda wajib membaca kasus ini. Tapi kita harus bisa melihat contohnya di sini. Makanya kemarin saya mengatakan 90%. Nah, gimana ceritanya aplikasi 90% begini? Sekarang ini, di sini pasien keluar nyeri post of struma 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu berarti ya. 4 hari yang lalu pas dia sudah dioperasi struma, ya kan? Artinya datanya itu bukan data yang saat ini. Nah, kemudian hari kelima, perawatan hari kelima. Nah, di sini kan ada hasil pengkajian tampak luka operasi tertutup perban di leher. Mengeluh nyeri skala 4, skala 4. Skala 4 memang ada nyeri, tetapi itu belum karena standarnya kita adalah lebih dari 5 standar. Kalau kita ingin mengatakan itu nyeri, standarnya adalah lebih dari 5. Ini 4. Benar, si nyeri itu juga masalah, tetapi belum menjadi prioritas. Ya, itu yang pertama. Yang selanjutnya. Kemudian, tampak selalu menutupi luka operasi dengan pasien bertanya tentang bekas jahitan jika sembuh. Nah, berarti yang ditanyakan apa? Kita tidak bisa mengambil keluhannya nyeri, nggak bisa. Walaupun selalu, karena di sini adalah bukan bukan pada saat pasien datang, tapi dia sudah 4 hari yang lalu, ya 4 hari yang lalu. Nah, jadi kalau begini apa? 21 silakan jawabnya apa? Jawabnya berarti saya bilang tadi data itu selalu disimpan di awal atau di akhir, ya. Jadi kalau pasiennya sudah menunjukkan beberapa hari yang lalu, berarti datanya itu di akhir datanya disimpannya. Berarti masa keperawatannya apa? Coba teman-teman apa? Ya, jawabannya adalah gangguan citra tubuh. Jawabannya itu ya. Jadi bagaimana tadi tadi sama citra tubuh, kemudian kurang pengetahuan, ada nggak datanya? Ada. Kurang pengetahuan, pasien bertanya, kurang pengetahuan. Resiko infeksi ada datanya? Ada. Hari post op hari ke 5. Kemudian nyeri kronis ada nggak? Tidak ada nyeri kronis, lawang nyerinya aja. Nyeri kronis kan lebih dari 6 bulan. Ini kan baru 4 hari. Nyeri akut, nyeri ada, cuman belum menjadi masalah kita. Tapi semua data itu, semua di sini itu memiliki data dan dibuat seperti ini. Lihat, panjang, panjang, pendek, pendek. Jadi kadang dibuat seperti itu, kadang miring seperti itu, kadang dibuat seperti itu. Bentuk contoh dibuat seperti ini. Nah, ini contohnya. Contohnya. Tengah-tengahnya lebih panjang dibanding pinggir-pinggirnya gitu. Ya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan analisis, ya, analisis caranya. Nomor 21 sampai 21 paham 21? Nomor 21 teman-teman. Boleh bertanya nomor 21. Yang lain boleh bertanya nomor 21.
Oke, nomor 21 pertanyaan. Paham, paham. Oke, perhatikan juga di sini ya teman-teman. Lihat, lihat, lihat juga di sini ya. Saya jet dulu ya. Jet dulu. Nah, bersihin dulu supaya bersih. Nah, kita lanjut nomor 22. Jadi nomor 22. Lanjut nomor 22. Yo, nomor 22 jawabannya apa? Nomor 22. Apapun yang terjadi, teman-teman tuh harus menjawab. Harus menjawab. Nomor 22. Sekarang jawabannya C. Hmm. Nah, ini pas nomor 22 kita lihat apa pengkajian lanjut yang harus dilakukan perawat untuk persiapan home care, ya, home care. Nah, ini yang kita ditanyakannya adalah pengkajian. Soal pengkajian itu banyak di mana? D3 banyak, D1 banyak, ya, pengkajian. Nah, wah, mantap, boy. Mantap, mantap. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya pengkajian di home care dan lain sebagainya, kita lihat siapa yang punya kewenangan. Logika sederhananya kan gitu. Kemampuan keluarga merawat luka, luka itu bagian siapa? Kondisi dalam rumah, kemampuan keluarga. Kenapa? Lihat di sininya. Di sininya ada gangguan di sinistra, kekuatan ototnya. Berarti yang paling mudah adalah ini. Nah, itu ya, analisanya seperti itu ya. Kemudian, nah ini, yo nomor 23, nomor 23, nomor 23, yang ditanyakannya adalah pendidikan kesehatan. Lihat, soal yang bagus itu di lurus ya, lurus. Ada nih. Oke, nomor 23 jawaban Anda apa, yo? Nomor 23. Yo, ingat loh, gak boleh lebih dari berapa menit? 1 menit. Oke, saya bilang tadi gimana? Tadi saya bilang tadi di awal-awal. Jadi kalau di data disimpan ada hasil pengukuran, pemeriksaan fisik, hasil pengajian fisik, maka digunakan. Ini IMT-nya 28. Artinya apa IMT 28? IMT 28 artinya apa? Obes. Satu ya. Pasiennya berarti pasiennya obesitas. Satu kuncinya. Obesitas. Skala 5 artinya kita belum masalahnya belum nyeri kan. Nah, kemudian jadi gimana? Rahasia, 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 rahasia. Jangan dibilang-bilang orang ya. Ya, tulis rahasianya di sini nih. Rahasia. Ada rahasia. Rahasia ya. Rahasianya gini rahasianya.
Dalam menulis soal uji kompetensi tidak boleh soal jawaban yang panjang menjadi jawaban yang benar. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Coba dipahami. Tidak boleh jawaban yang panjang itu menjadi jawaban yang benar. Coba. Nah, ini adalah rahasia rahasia dari reviewer, rahasia dari reviewer. Ini kalau yang ngajarnya bukan reviewer itu nggak akan ngerti, nggak akan ngerti. Jadi soal kayak gini, ini nih, yang nomor E itu pasti salah. Nomor E itu pasti salah karena tidak boleh ada jawaban yang panjang itu menjadi jawaban yang benar. Siapa tadi yang pilih E? Nah, ada kan? Nah, itu nggak boleh, itu aturannya. Aturan dalam reviewer itu seperti itu. Mereview soal itu tidak boleh ada jawaban yang panjang itu adalah jawaban yang benar. Itu sangat berbeda kalau Anda nanti ikut tes CPNS, berbeda. Di tes CPNS, misalnya di tes manajerial dan lain sebagainya, atau P3K, di manajerial sosiokultural, justru kita kalau lagi kepepet, maka kita pilih jawaban yang paling panjang, yang benar gitu ya. Tapi kalau di Ukom, tidak boleh ada klausa, tidak boleh jawaban yang panjang menjadi jawaban yang benar. Nah, maka ada yang terjebak. Nah, makanya kita tadi saya bilang tadi, kalau ada hasil pemeriksaan, ada pemeriksaan itu gunakan bahasanya obes. Maka yang dilakukan adalah berarti bagaimana dia harus menurunkan berat badan. Nomor 23 paham ya? Sampai nomor 23. Gimana? Gimana? 23 paham. Paham teman-teman? Bisa di ini? Kenapa alasannya? Kenapa tidak memilih C? Yang pertama, kenapa tidak olahraga teratur? Anjurkan untuk olahraga teratur. Yang yang data yang jadi masalah apa yang jadi masalah? Yang data masalahnya apa masalahnya? Masalahnya masalahnya BB yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah BB. Yang BB-nya berlebih itu ya yang masalahnya. BB-nya berlebih itu yang masalahnya itu. Nah, kenapa tidak tidak menganjurkan olahraga yang teratur? Bapak perhatikan. Lihatnya adalah yang jadi saya bilang tadi di awal-awal bahwa
Seorang penulis soal itu memberikan sebuah data itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Jadi nggak sembarangan menyimpan masalah. Jadi kalau misalnya Anda dituliskan, tadi kan saya sudah bilang, kalau ada hasil pemeriksaan, itu harus digunakan oleh Anda untuk membuat sebuah masalah atau menjawab masalah itu. Jadi sudah dijelasin kan tadi. Nah, contoh ini ada oh ada halaman segala. Sekarang nomor 24. Ingat, ingat, gunakan logika. Gunakan logika dalam menjawab nomor 24. Gunakan logika. Silakan nomor 24. Nomor 24. 24 apa itu? Ya tanya. Apa tindakan pertama yang dilakukan oleh para... Nah, kalau Anda melakukan tindakan pertama, ya, di sini kan tindak yang dilakukan tindakan pertama. Ah, yang sekarang sudah dilakukan apa? Kan gitu kan. Logikanya kan gitu. Jadi kalau misalnya tanpa perlu menutupi luka. Nah, menutupi luka itu sudah kata kunci kan? Kata kunci berarti buka dulu. Jawabannya Anda benar. Ada yang salah nggak? Ada yang kejebak nggak? Mantap, nggak ada yang kejebak. Sekarang sudah mulai hati-hati ya. Oke, nomor 25. Ayo, 25. Perhatikan, perhatikan di sini. Jawabannya gini kan? Oh. Hampir mirip, jawab panjangnya juga hampir mirip, dibikin mirip. Ini kayak gini. Itulah soal hukum. Ini gayanya melintung ke sini. Ya. Nah, silakan. Ingat tadi saya bilang bahwa ingat, ingat, di sini HB-nya berapa? Ini bener HB-nya 8, hasilnya 31. Tapi ada H yang lain, kunci, ada kunci. Ya, lihat, bener. Analisa Anda bener. Analisa Anda bener. Perhatikan dulu, perhatikan. Tanda pita itu menunjukkan kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Jadi kalau misalnya tanda pitanya bermasalah, jangan sampai dipaksakan untuk melakukan tindakan. Perhatikan di sini, apakah laboratorium benar? Ini kan panjang kan? Panjang. Kemudian, nah, jawabannya adalah ini. Jadi yang panjang itu belum tentu jawaban yang benar, ya, yang benar. Nah, kemudian 26. Lihat juga bentuknya 26. Nah, lihat bentuk yang 26. Sweet. Sini kan.
Bentuknya dibikin mirip seperti itu urutannya. Jadi untuk melihat enak. 26 silakan. Yo, nomor berapa? 26. Perhatikan 26. Jangan sampai ada yang kejebak. Pak, kasus apa yang sering jadi masalah utama? Hah? Kasus apa yang suhu jadi masalah utama? Misalnya, ya tergantung kasusnya, Kak. Kalau pokoknya kalau misalnya suhunya di atas 38,5 ya itu suhu harus diutamakan. Pokoknya kalau misalnya kelainan di tanda pita atau tanda kardinal itu tanda pita plus nyeri. Jadi tanda pita itu kan ada empat tuh. Ada empat kardinal tambah nyeri. Jadi kalau ada masalah di TPRS itu tambah nyeri, utamakan dulu, utamakan dulu. Tadi kan di sini lihat, di sini kan tadi yang utamakan dulu kan ini bermasalah ini. Maka ini harus menjadi pertimbangan utama dibanding-banding yang lainnya dulu, ya, dibanding yang lainnya dulu. Kenapa? Karena bisa jadi suhunya itu mungkin karena dia kurang 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 cairan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini kan belum turun, ya, belum turun. Jadi kalau misalnya suhunya 38,5, kita pertimbangkan itu hipertermi. Itu ya. Nah, kalau di sini apa nomor 26? Nomor 26 di sini apa nomor 26? Anda nomor 26 jawabannya apa? Di sini dijelaskan adalah palpasi. Hati-hati. Palpasi. Yang ditanyakan adalah palpasi. Sementara di sini. Palpasi, kita lihat perubahan bentuk deformitas itu inspeksi. Edema infeksi. Nyeri, nyeri apa ya nyeri? Subjektif ya, subjektif. Jadi yang bisa kita rasakan adalah krepitasi. Jadi jawabnya adalah ini. Nah, jadi jangan kejebak dari tulisan-tulisan yang lainnya. Anda lihat palpasi. Hati-hati dengan itu. Nah, ini nomor 27. Bagaimana nomor 27? Apa tindakan yang tepat dilakukan perawat tersebut? Apa yang dilakukan perawat tersebut adalah logika sederhananya gini. Ini adalah triase. Mana yang Pak? Nah, ini coba. Ini bagus nih cara nulisnya nih. Nah, ini nih. Oh, dan ini. Gini ya. Datang. Nah, kan? Pokoknya siapa yang milih E itu bukan pilihan. E dan A itu bukan pilihan. Panjang tidak boleh dipilih. Saya lupa belum ditulis itu di catatan itu. Panjang belum, jangan dipilih. Panjang jangan dipilih. Jawabannya apa? Nih, lihat di sini. Ah, ini saya bilang tadi, tanda pita, pita sayen plus nyeri. Kalau ada itu, utamakan dulu gitu. Jadi yang mana? Yang ini. C dong.
Nah, kenapa? Kenapa D gitu kan? Pertanyaannya kenapa D ya? Kenapa jadi D jawaban Anda gitu kan? Kalau misalnya pasien cairan infusnya habis, kemudian ada yang nyeri abdomen hebat, yang kegawat daruratan yang mana? Tadi kan pendekatannya gawat darurat, pendekatannya Maslow, pendekatannya jatah terbanyak. Yang ada gawat darurat yang mana? Iya, nyeri abdomen hebat gitu. Paham ya teman-teman? Nomor 27 paham cara logika klinisnya paham nomor 27? Nomor 27 paham? Paham. Oke, kalau paham, paham ya. Wah, baguslah. Oke, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya saya sekarang, ngerti nggak anatomi? Jadi anatominya, paham nggak anatomi soalnya? Anda bisa membaca nggak? Membedakan bagaimana dengan cara cepatnya membaca soal dan lain sebagainya. Bisa nggak? Boleh diskusi, silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Ini kan KMB, nah pun untuk soal yang lainnya, soal yang lain, oh yang tadi ya ini nih 39, 39 nih, 39, saturasinya 94, yang ditanyakannya, makanya kalau Anda lihat 9 SA 94, berarti kan gangguannya adalah pertukaran gas ya, pertukaran gas. Tapi di sini kita lihat yang mana yang lihatnya, yang mana, yang lihat aja di sini nih. 7,28. 7,28 itu apa artinya? Asam. Berarti asam itu ada dua kemungkinan. Satu sama B dengan D. Jawaban cuma gitu doang pilihan Anda. Ya gitu ya. Jadi kan bisa cepat gitu ya. Bisa cepat. HCO3-nya normal nggak? Nah itu yang jadi masalah nanti. Besok kita bahas lah. Ya, karena dalam nge-review soal itu tidak boleh jawaban panjang itu menjadi jawaban yang benar. Rahasia itu. Ya gitu ya. Kalau ini derajat-derajat, nah ini kan Anda bisa pahami aja gitu. Contoh ini, masalah keperawatan utama. Ini nomor 42, perhatikan. 42, lihat. Di sini ada, lihat. Saya bilang kardiomegali, left ventricle hypertrophy, berarti apa? Anda harus langsung otomatis kardiomegali, left ventricular hypertrophy, otomatis berarti ke ah, ke sini ke curah jantung itu. Jadi bisa cepet ya, Kak Nur bisa cepet ya, Kak Nur, Kak Winda bisa ya kayak gitu ya. Gak usah dibaca di atas kan? Coba perhatikan di sini, sesak napas, siapa muncul ketika sedang beraktivitas, edema, ini sudah kelebihan cairan, tekanan darahnya tinggi. Nah, tapi kan yang kita lihat adalah X-ray-nya. Masa utamanya apa? Penurunan curah jantung. Mudah. Nah, itu 43. 43. Masalah. Nyeri 3 skala leher. Servika 3. Nekolar. Lebih banyak diam juga dari komunikasi. Masalahnya apa? Cek dulu. Nah, ini kalau kayak gini, apakah... Nah, ini contohnya yang bagus ini.
Kalau ada kelainan persyarafan itu judulnya itu ada kerusakan mobilitas fisik, bukan intoleransi aktivitas. Awas, jangan lupa ya. Nyeri, nyeri tiga, bukan akut kan belum di skala. Jadi kan udah kelihatan nih tiga, nyeri akut enggak kan? Nah ini integritas kulit mana enggak ini kok. Tapi lihat berarti ada di sini nih. Orib dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Coba di yang belum mungkin contoh di ah, contoh. Nah ini. Ini yang ini ada nih selalu ada nih. Jangan lupa program psikologi. Nanti kita bahas di maternitas. Maternitas itu akan kita bahas ya. Kemudian soal anak juga. Apa anak? Anak itu mirip dengan KMB. Jadi kan apa tindakan selanjutnya? Kalau tindakan selanjutnya ingat saya bilang kemarin. Kalau tindakan selanjutnya maka yang kita lakukan lihat di atasnya. Nah di atasnya kan sudah nih. Apa yang harus sudah dilakukan? Perawat menyiapkan. Nah ini kan jadi nggak usah di atas. Jadi kalau misalnya Anda baca dulu dari sini, kemudian baca lagi, anak akan balik lagi ke sini. Gelembung di payah dan lain sebagainya. Jadi itu akan memudahkan Anda bagaimana Anda memanage waktu, bagaimana waktu itu di manage demikian rupa. Kemudian kolostomi itu selalu keluar, kolostomi itu selalu keluar, ya, selalu keluar. Bagaimana kolostomi itu selalu muncul. Nah, ini menjadi bagian yang teman-teman harus dipahami. Nah, ini sebagai gambaran seperti ini. Jadi gambarannya, sebentar, saya cek dulu ya gambarannya. Gambarannya ini nih. Gambarannya seperti ini, gambarannya. KMB, di KMB Anda harus paham terutama yang sudah mulai lama ya, mulai lama bulan nanti, besok pun kita bahas KMB, semuanya kita bahas ini KMB, karena adalah ini yang sering muncul, fraktur pun nanti kita bahas. Kemudian tindakannya yang paling muncul apa? Nanti kita bahas tindakan. Jadi di KMB pun nanti saya buat sedemikian rupa misalnya soalnya dulu dibuat standar, nanti yang standar yang saya buatkan untuk Anda nanti dijawab, nanti kita bahas satu persatu sampai dengan kenapa jawabannya itu sampai kenapa tidak ini. Itu jawabannya harus seperti itu ya. Kemudian hitung-hitungan itu setiap itu ada. Ya, hitung-hitungan lumayan, hitung-hitungan kadang-kadang memang ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi kalau nanti kita kenanya tidak dapat, repot. Ya, kalau kenanya dapat, nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya nggak masalah. Tapi ada kan sudah bisa. Nanti kita hitung-hitungan juga bagaimana cara cepatnya, bagaimana eh, cara gampangnya seperti apa nanti kita coba dihitung. Kemudian ini masalah yang sering keluar. Masalah ini wajib Anda kuasai. Kapan kita menyatakan nyeri, kapan kita berikan jalan napas, dan lain sebagainya. Tadi ada pertukaran gas ya, ada AGD, ya udah. Tadi ada juga. Jadi yang paling banyak adalah bersihan jalan napas. Tentunya bersihan jalan napas ini harus banyak dikuasai. Jadi Anda langsung, oh ini bersihan jalan napas, ini pola napas, ini dan lain sebagainya. Itu nanti kita pahami di pembekalan. Biasa jam 7 ya, jam 7 standar kita jam 7. Kemudian di jiwa pun nanti kita akan bahas satu-satu di jiwa. Bagaimana catatan di jiwa seperti apa yang sering muncul apa, kendala-kendalanya, tip dan triknya itu apa, nanti kita bahas di jiwa juga. Kemudian komunitas, kalau nggak ada komunitas, nanti kita yang lainnya fungsi keluarga. Ini yang D3 komunitas aja kan yang nggak ada, yang D3 yang lainnya muncul ya. Kemudian maternitas dan anak, nanti kita bahas ada khusus
maternitas, ada khusus anak, nanti waktunya kan berbeda. Kalau Gadar nggak ada bedanya, D3 mau S1 mau dokter mau ini tetap sama karena kita menggunakan AHA ya, AHA dan lain sebagainya. Anda nggak ngerti EKG, nanti kita coba cek apa sih yang harus disiapkan. Di EKG apa saja biasanya yang soal-soal yang muncul terkait dengan EKG. Apa saja Anda yang harus paham apa saja. Jadi kita selintas-selintas mudah-mudahan bisa cepat ya dalam Anda beradaptasinya. Kalau manajemen memang nggak ada ya di di yang lainnya nggak ada fungsi manajemen jarang, tapi kadang-kadang Anda juga harus paham terkait dengan MPKP. Kemudian etika paling banyak keluar. Nanti kita gecek etika, jangan sampai nanti etika itu lewat. Menjadi lewat itu karena etika itu selalu ada di setiap mata kuliah. Jadi etika, kalau Anda soal etika, maka Anda harus paham etika muncul di maternitas, etika muncul bisa di komunitas atau di keluarga dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas komunikasi terapeutik, berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita bahas. Jadi di apa di UKOM itu di pemantapan kita satu persatu dari masing-masing mata kuliah kita coba dimantapkan satu persatu. Jadi ada sesi saya menjelaskan teori, kemudian Anda kalau ada yang kurang paham, maka kita diskusi, waktunya kita panjang. Jadi kalau misalnya belum selesai ya kita harus diskusi. Soalnya harus selesai ya. Jadi satu hari Anda itu harus selesai KMB misalnya. KMB harus sudah selesai. Jadi tidak ada kalau ada soal KMB seperti apa Anda sudah siap. KMB nih, oh, aku sudah siap. Jadi tidak boleh lagi, oh ini KMB gimana ceritanya dan lain sebagainya itu nggak bisa lagi seperti itu. Jadi teman-teman kita akan terus belajar, di-upgrade ya, di-upgrade. Mudah-mudahan lancar semuanya, ya, lancar semuanya. Baik, boleh. Dan bagi teman-teman yang mau ujian juga, yang belum ngeprint daftar tilik, juga tolong di-print daftar tilik. Siapa yang belum ngeprint daftar tilik? Daptil. Mana ya daftar tilik? Siapa yang belum ngeprint daftar tilik? Ini daftar tilik ya. Ini daftar tilik sudah ada di grup. Silakan di-print. Anda misalnya D3, misalnya D3 atau S1, kateter Anda sudah bisa nggak semuanya? Ya, ini di-print hanya 4 lembar, di-print saja hanya 4 lembar. Jadi Anda sebagai checklist, ya sebagai checklist. Kateter saya udah paham, kateter indikasi pemberian dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda tinggal, oh kateter indikasinya ini, perlu kecukupan cairan dan lain sebagainya. Nanti kita pada saat materinya kita bahas sama-sama apa yang Anda nggak bisa nih, ini kan? Nah ini banyak kan, kasih indeks dan lain sebagainya, ya. Ini cara menghitung dan lain sebagainya. Jadi cek mana yang sudah bisa, mana yang belum. Cek mana yang sudah bisa, mana yang belum. Jadi kita belajarnya, oh ini saya belum bisa ini, maka saya checklist, maka saya harus nyari, maka saya harus tanyakan. Jadi makanya Anda harus jujur dengan Anda sebenarnya yang sudah paham yang mana, yang belum yang mana, nanti kan bisa didiskusikan di Zoom. Ya, semuanya ya paham ya? Yang mana? Sudah ada di grup, sudah ada di grup daftar tilik, daftar tilik, daftar tilik. Nanti saya cek ulang ya. Daftar tilik. Kalau belum, saya share lagi daftar tilik sebentar, sebentar.
Sama aja bentar. Daftar pilih. Daftar pilih. Ini walaupun P3K ini nggak apa-apa. Beda judulnya aja, saya salah judulin aja. Di print ya, sudah saya share di grup. Sudah saya share di grup daftar tilik. Daftar tilik sudah saya share di grup. Boleh kirim ulang? Sudah barusan. Sudah saya kirim ya. Ini sebagai ini ya, sebagai cara Anda untuk menentukan, oh ini sudah apa, ini saya belum, ini sudah apa, ini belum. Jadi ada checklistnya. Jadi nggak sembarangan, oh ini saya belum, tapi kan tidak ada datanya. Repot itu nanti ya. Begitu. Paham ya teman-teman? Paham ya, sip. Mantap. Jadi di print, nanti cek. Apa yang belum bisa, nanti Anda kan kita bisa diskusi, masih ada. Jadi kalau ada diskusi, nanti ini saya nggak ngerti ini gimana ceritanya. Nah, itu nanti kan kita bisa didiskusikan. Ya, seperti itu teman-teman. Silakan. Boleh kalau ada pertanyaan, boleh bertanya, boleh bertanya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan yang belum selesai, silakan membaca. Oh ya, kemudian yang harus Anda baca juga, bentar, harus Anda baca juga. Saya sebenarnya sudah klik juga. Mana? Mana? Si etika. Etika, mana etik? Mana etika? Nggak ada etika. Oi, bentar, saya cek dulu ya. Nah, uh, etika kagak ada. Nanti saya share ya kalau sudah ketemu ya. Biasanya kalau ada, kadang nggak ketemu. Ya, gampang lah nanti saya share. Ya, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan boleh. Dan kita berarti besok kita sudah mulai masuk ke pemantapan untuk KMB. Jadi besok dengan metodenya gimana KMB, pemantapan KMB. Nanti ada soal dari KMB. Mungkin saya kasih dulu berapa soal ya. Jadi ya mungkin standar aja lah ya. Katakanlah KMB soalnya misalnya 60 lah. 60. Semua materi checklist itu sudah ada di catatan semua ya Pak. Sebagian ada, sebagian ada, sebagian ada. Cek aja nanti. Ya, santai aja Kak. Nah, kemudian nanti ada 60 misalnya 60 soal. Jadi belajar dulu 160 soal, dicek 60 itu dikerjakan. Nanti berarti waktunya saya kasih waktu misalnya 60 soal itu sekitar 40 menit misalnya 40 menit. Nah, kita harus
60 itu kita bahas perlahan-lahan harus sudah selesai. Cuma nanti kita tinggal apakah nanti saya pemberian soalnya sebelum sebelum dulu atau misalnya pada saat itu kayaknya kalau saat itu diberikan nggak akan cukup waktunya. Jadi mungkin nanti sebelumnya akan saya berikan dulu soal, silakan dikerjakan. So, paham saja, sila pahamnya saja. Kayak tadi dikerjakan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah kita sepakati sama-sama, ya, ketentuan-ketentuan, kemudian kita bahas sama-sama. Dan itu yang akan kita lakukan mulai tanggal 10, kita akan melakukan pemantapan. Di pemantapan, yang nggak paham boleh bertanya, acungkan tangan. Kalau nggak ngerti, boleh bertanya. Jangan sampai nanti setelah pemantapan Anda bingung. Setelah pemantapan Anda bingung. Jadi Anda boleh bertanya, kalau soal seperti ini, caranya seperti apa, triknya seperti apa, bagaimana, itu Anda harus bertanya. Ya, harus bertanya. Kita diskusi banyak, panjang lebar di sana. Jadi targetnya bagaimana semua itu Anda bisa mengerjakan tapi dengan sadar ya. Bukan mengerjakan dengan main tembak gitu. Tembak semuanya. Jadi kalau 180 tembak semuanya nggak usah belajar gitu kan. Jadi harusnya yang saya inginkan adalah oke lah ada yang nembaknya tapi yang hasil mikirnya itu ada misalnya ada 70% sisanya yang baru nembak gitu ya. Jangan sampai semuanya nembak gitu kan. Nah, untuk bisa semuanya, maka kita perlu kecepatan latihan dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, baca cek. Besok pukul 19, 19 ya. Jadwal kita pukul 19, jangan lupa ya. Jadwal kita pukul 19. Jadwal kita pukul 19. Itu sudah tidak bisa ditawar ya. Pukul 19, pokoknya itu jadwal kita. Kadilai pagi juga ya kalau misalnya nanti kalau misalnya belum beres boleh pagi juga bisa ya Jum. Tapi kalau untuk besok saya belum besok nanti kita cek besok bisa Jum karena kan kita belum tahu nih apa yang harus dijumin besok ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau pagi berapa orang yang bisa pagi supaya saya nggak berat di malam supaya nggak berat di malam malam katanya. Ya, nanti kita jadwalin lah, gampang lah. Nanti kita jadwalin kalau pagi ya bisa bisa jadwal. Kalau saya sih bisa aja dijadwalin pagi, gak masalah. Oke, ya, saya mau manut aja, saya ikut aja. Bisa, bisa. Oke, bagi yang pagi, kalau besok pagi nanti kita cek ya apa yang bisa kita share pagi-pagi. Mungkin jam pagi-pagi jam berapa nanti kita share apa materi apa nanti saya siapkan dulu nanti yang nggak bisa nggak apa-apa yang bisa boleh ikut gitu ya kalau nggak bisa juga rekamannya ada tapi jadwalnya sudah tetap ada di pukul 19 dia ya jelas ya di 19 ya di 19 ya jadwalnya oke baik, demikian teman-teman untuk penjelasan di awal-awal. Nanti rekamannya akan saya siapkan. Kemudian untuk selanjutnya besok kita ketemu pukul 19 di pembahasan KMB. Kita buka KMB. Ya kalau besok artinya saya sudah punya kontrak dengan Anda. Harus sudah selesai KMB itu 19 sampai selesai berarti ya. Gitu. Oke. Jadi tidak ada yang lain aneh-aneh. Target saya adalah bagaimana pengas 19 Anda belajar gitu target saya. Itu teman-teman, terima kasih untuk malam ini.
Silakan dibaca ulang. Kalau nanti besok kalau ada yang kurang pas, ditanyakan besok, tanyakan. Kalau yang kurang pas besok kita diskusikan supaya kita lebih jernih dalam membaca soal, lebih paham dalam menjawab soal. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.